Halo semuanya, di video awal pekan kali ini saya akan membahas tentang GTBO. Nah, ini perusahaan apa? Saya juga baru tahu tadi setelah cek di IDX karena dia akan melakukan corporate action berupa akan bagi-bagi dividen, dan ternyata setelah saya hitung secara dividen yieldnya termasuk oke lah ya, rata-rata atau bahkan tipis di atas rata-rata perusahaan-perusahaan yang ada di bursa efek. Jadi, apa itu perusahaan GTPO dan bagaimana prospeknya, melihat dividennya dan prospek kedepannya? Apakah menarik? Nah, tonton video ini sampai selesai. Tetapi sebelum lanjut, jangan lupa buat subscribe dulu. Oke? Oke, saya take video ini di tanggal 9 Juli atau hari Minggu. Saya take video setelah saya cari-cari, ternyata ada di IDX keterbukaan informasi, ternyata ada yang bagi dividen nih. Mereka baru RUPS di 28 Juni tepatnya. 28 Juni atau Rabu 2 minggu yang lalu hampir. Nah, ternyata GTBO. Dan setelah saya cek corporate action, mereka memang bagi dividen dan come date-nya itu besok. Come date-nya besok dan video ini tayangnya juga besok ya. Berarti bisa dikatakan tayangnya itu di setelah come date ya, setelah come date. Karena ini nanti akan tayang di malam hari, Senin di malam hari. Oke. GTBO besarnya dividen yang akan dibagikan atau setara 15, nah ini 15 miliar. Besarnya dividen per saham adalah sebesar 6,133416. Nah, ini rupiah. Jadi kalau dengan harga GTBO sekarang, GTBO di harga 185, oke. Oh, jadi 6,133416 dibagi 185 kali 100. Nah, dividen yieldnya 3,3. Ini rata-rata lah, rata-rata perusahaan-perusahaan yang ada di bursa efek. Rata-ratanya 3% dividen yieldnya gitu. Nah, melihat hal tersebut, saya penasaran nih dengan GTBO. Ini perusahaan apa? Setelah saya cek net profitnya di kuartal 1 2023 ini naik 4 kali lipat ya, 41 M. Sebelumnya di 2022 itu 10 M. Ini jadi 41 M. Jadi naik 4 kali lipat, lebih dikit. Oke. Saya cek GTBO. Ini websitenya, bentar. Nah, ini websitenya. Oh, bisnis. Saya mau lari ke Indonesia. Nah, ini. Nah, di Indonesia tentang kami. Ini, oh bukan, bisnis saja dulu lah. Nah, ini GTBO. Didirikan berdasarkan akta tanggal 10 Juni 96. Oke. Terus bisnisnya. Lokasi pengembangan batu bara adalah sebelah utara bagian tengah Pulau Bunyu yang tidak berpendudukan. GTB melanjutkan ke tahap produksi setelah menyelesaikan berbagai tahap pembangunan fasilitas dan prasarana produksi. Oke, benar nih, saya perlebar dulu. Perbesar. Oke. Ini perusahaannya. GTB akan digunakan sebagai di pembangkit listrik tenaga batubara baik di pasar dalam negeri maupun pasar ekspor. GTB juga mempunyai kemampuan untuk mencampur batubara untuk meningkatkan keseluruhan karakteristik mutu dan memenuhi persyaratan klien khusus. GTB memproduksi termal yang mengandung abu rendah dan belerang rendah dengan koefisien kalori antara 4.800 kilokalori per kilogram sampai 5.100 kilokalori per kilogram. Jadi batu bara ini ada yang kalori rendah, kalori sedang, kalori tinggi dibagi beberapa. Nah, untuk GTB ini kan 4.800 sampai 5.100. Nah, saya cek kalori rendah batu bara itu di bawah 5.100 kilokalori kadar kalorinya. Kalau sedang itu 5.100 sampai 6.100. Jadi ini bisa katakan ini kalori rendah ya yang GTB ini. Produksi batu baranya dia kalori rendah. Harganya bagaimana? Tentunya menyesuaikan gitu. Yang kalori rendah ya harganya lebih rendah dibandingkan kalori sedang dan tinggi gitu. Langsung aja kita ke laporan keuangannya. Nah, ini dalam dolar. Dalam dolar, kasnya mereka 82.000 dolar atau senilai berapa nih? 82.500 lah ya. 82.565 kali 15K itu senilai 1,2 M.
1,2 M kecil lah ya. Kasnya not nomor 4 kita cek. Oke, kasnya ini jumlah kas full murni di rupiah. Agak suka saya ya perusahaan itu ya, perusahaan seperti itu ya kasnya ya. Itu preferensi aja, preferensi aja. Terus liabilitas, mereka punya hutang berbunga enggak? Hutang berbunga, liabilitas enggak ada. Jadi bisa dikatakan itu udah menjadi free cash flow berapa? 82.000 dolar. Terus ditambah saldo laba yang belum digunakan penggunaannya. Mana nih? Saldo laba, kerugian imbalan pasti. Ini saldo laba yang tahun berjalan ya ini 2 juta. 2 juta US dollar itu sih. Ya saldo labanya ini sih. Ya itu untuk si siapa ini GTBO ya. Bisa dikatakan nih agak PR ya. Tambahan saldonya ini saldo laba yang belum digunakan penggunaannya. Ini kan saldo labanya 16.000 ya. 16 juta ya. Apakah ini semuanya sudah digunakan atau belum? Nah, ini saya kurang paham juga nih. Beda ya dengan laporan laba rugi biasanya ya. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman yang concern di orang ekonomi langsung bisa komen nih. Berapa nih aslinya? Jadi kalau kita boleh itu berarti kan 1M tadi 1M rupiah ya free cash flow-nya mereka. Itu aja dulu. Liabilitasnya mereka tidak ada hutang berbunga. Itu hal yang bagus. Itu yang bagus. Cuman karena porsinya mayoritas di rupiah saya nggak suka. Itu aja sih. Nah ini gila kenaikannya hampir 3 kali lipat ya dari penjualannya. Dari penjualan hampir 3 kali lipat dan mereka ada pendapatan lain-lain yang lumayan besar 137.000 sebelumnya bahkan nggak ada ya. Oke itu cuman ini kenaikannya saja sudah signifikan ya, that's why mereka langsung tinggi ya. Di sini udah yang membuat tinggi ya jelas penjualannya gitu, penjualannya. Tapi kalau kita convert bebannya atau CEGS-nya itu berapa persen sih? Sebelumnya mereka 5831.194 dibagi 7288.147 itu 80%. Oke, kalau sekarang 13.935.696 dibagi 18.655.814 kali 100. Nah, ini 74,6. Jadi adanya penurunan. Selain penjualannya mereka naik, mereka juga berhasil menekan COGS-nya atau beban pokok penjualan, which is good ya. Oke, kita lari ke note 22. Nah, ini yang menarik menurut saya. Karena kenaikannya sangat signifikan dan mayoritas semuanya saya bisa katakan itu berasal dari ekspor. Ini persentase penjualannya, ekspor, penjual batubara ekspor 100%. 100%. Padahal, nah ini saya cari di Google ya, di mana DMO batubara merupakan salah satu kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk pengutamaan kebutuhan batubara dalam negeri, terutama untuk sektor ketenaga listrikan. Nah, di 2021 aja minimal 25% mereka gitu. Nah, tahun ini berapa? Nah, harusnya mereka juga menjual ke pemerintah, jual ke PLN gitu. Tetapi kok di sini nggak ada, lokal sama sekali nggak ada. Ini tanda tanya besar ya kalau menurut saya, tanda tanya besar. Kok bisa gitu? Nah, kalau dari penjualan per tonnya ini naik jadi 450.000, sebelumnya 228 gitu. Mayoritas penjualan itu di Agarwal Coal Ltd sama Asia Green Energy Public ya. Dan semuanya ekspor itu sih. Poinnya di situ, semuanya ekspor. Kok bisa? Padahal perusahaan itu harus DMO ya. Itu boleh ya yang bekerja di batubara harap men-share ya, kok bisa kayak gini nih gitu. Apakah mereka menjual gratis makanya tidak? Nah, itu harusnya kan menjadi beban ya, karena itu sebuah tindak transaksi ya. Saya juga kurang paham. Nah, ini hal yang bisa dikatakan tanda tanya besar. Bisa menjadi tanda tanya besar. Kok bisa ya? Tidak ada DMO di sini. Itu aja sih poinnya sih. Cuman kalau kita lihat dari penjualan 18 juta, arus kasnya berapa nih yang masuk? Arus kas dari pelanggan 21 juta ya, make sense lah. Ada beberapa yang dari sebelum-sebelumnya maybe. Jadi ya itu aja sih. Ini simple banget nih perusahaan.
Ini perusahaan simpel banget, tidak ada penerimaan bunga karena tidak ada yang ditaruh di investasi. Jadi ini menurut saya perusahaan yang simpel. Terus kondisi sekarang perusahaan tuh berada di PI 2,84, make sense karena labanya naik, earningnya naik, tapi price-nya harganya itu dalam year to date itu turun 9,31, make sense sih. PBV 0,62. Kalau hanya berdasarkan indikator ini perusahaan murah banget gitu. Cuman yang jadi pertanyaan ya itu tadi sih, kok bisa ya? Nah itu mungkin yang jadi pertanyaan atau menjadi PR buat Bapak Ibu dan teman-teman yang kalau mau mengulik lebih lanjut perihal GTBO. Apakah menarik untuk kesimpulannya? Kalau ini perusahaan mining ya masih banyak perusahaan mining yang lebih bagus daripada GTBO. Itu aja sih poinnya di situ sih, karena tanda tanyanya terlalu besar menurut saya. Satu itu, dan yang kedua tadi kasnya paling banyak kan nggak ada yang ditaruh di deposito gitu. Jadi secara itu aja dua itu saya pribadi ya sedikit agak tidak ada alasan yang membuat saya harus membeli saham ini. Itu aja sih poinnya untuk GTBO di video kali ini. Cuman harusnya dengan adanya dividen, apalagi besok come date, saat video ini take ini come date, harusnya akan ada sedikit aksi-aksi atau rame lah ya perusahaan ini di perdagangan hari Senin atau tadi ya gitu, dan besok ex date di hari Selasanya. Jadi itu kita lihat nanti teknikalnya seperti apa. Jikalau menarik mungkin akan saya calling di Telegram. Silakan join aja, linknya ada di deskripsi. Oke, gini itu video kali ini tentang GTBO, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.